Ada seorang lelaki, kemudian lelaki ini bergulat dengan Tuhan. Bergulat tuh Gusti, smackdown. Dan kemudian Tuhan kalah ketika dia bergulat dengan Tuhan. Maka manakala Tuhan kalah, kata Tuhan, aku kalah dengan engkau. Jadi sebagai hadiahnya, aku bagilah tanah ini untuk engkau. Kerana aku kalah, aku mengaku kalah dengan engkau. Ambillah tanah ini. Maka tanah itu pun diambillah oleh lelaki tadi. Maka lelaki itu diberi nama Al-Musari' Lillah, orang yang bergulat dan mengalahkan Tuhan. Bahasa Hebreunya, bahasa Ibrinya adalah Israel. Israel artinya orang yang bergulat mengalahkan Tuhan. Itu dari buku Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi, yang menulisnya seorang profesor pakar di bidang Yahudi dari Alexandria, Iskandaria, berbahasa Arab. Buku itu diterjemahkan oleh Abdul Somad, ini yang sedang memberita sekarang. Itulah mengapa mereka pertahankan betul tanah itu, sebab mereka mengatakan ini adalah hadiah Tuhan ketika dia kalah dan dia bagi kepada datuk kami. Dan itu semuanya adalah mitologi, asatirul awalin, kata nenek moyang kita dulu, dongeng, cerita tak betul. Dan cerita itu diungkapkan oleh seorang orientalis, orang Prancis, Paris, yang belajar agama Islam kemudian masuk Islam, namanya Roger Jaroudi. Dia menulis buku bahwa orang Israel membina negara berdasarkan dongeng. Maka dia ditangkap, masuk penjara beberapa tahun atas kemarahan orang Yahudi kepada dia. Orang Israel menekan pemerintah Israel, pemerintah Prancis, tangkap ini Roger Jaroudi, masukkan dia ke penjara. Masuk. Pada masa Presiden Anwar Sadat, selepas Presiden Gamal Abdel Nasir, kemudian naik Anwar Sadat. Anwar Sadat meninggal ditembak oleh Khalid Islambuli, naik Husni Mubarak. Husni Mubarak berganti dengan Mursi. Pada masa Presiden Mesir Anwar Sadat, maka kata pakar penama jenazah Fir'aun yang di dalam mamnya, kata dia ini ada berulat, nanti boleh busuk ini. Maka dibawalah terbangkan dari Kahirah, dibawa ke Prancis. Sampai di Prancis, rupa-rupanya yang meminta supaya mumia ini dibawa ke Prancis adalah Musa Dayan. Musa Dayan, kepala panglima tentera Israel. Tengok nanti gambar Musa Dayan, mata dia buta sebelah. Rupanya Musa Dayan memang ingin supaya mumia ini dibawa dari Kahirah ke Prancis. Sampai di Prancis mereka tutup bilik itu. Musa Dayan lah yang pertama memukul muka Fir'aun. Engkaulah yang sudah menghalau nenek moyang kami, engkau Fir'aun. Jadi Yahudi ini gila memang. Saya baca cerita, bukunya ada di rumah. Saya manakala saya beli di Kahirah, itu saya baca. Gila lah orang Yahudi. Kata, jadi kalau ada orang mengatakan orang Yahudi itu pintar tapi gila juga. Dia marah dah 3000 tahun, dendam dia tak hilang-hilang. Saya rasa-rasanya
Kalau adalah cerita tentang tokoh-tokoh Melayu yang dibunuh oleh penjajah Belanda kah dia, Inggris kah dia, rasa-rasanya taklah ingin saya nak memukul kepala orang Belanda, Inggris. Sebab apa? Sebab cerita itu dah lama, kita pun dah lupa. Tapi mereka ni memang dendam kesumat. Kesumat itu dari bahasa Arab, khusumah. Khusumah artinya permusuhan yang amat sangat mendalam. Dendam kesumat, dendam permusuhan. Karena susah orang Melayu menyebut khusumah, kesumat. Begitulah orang Yahudi. Lalu kemudian mereka 2000 tahun tak punya kampung. Macam orang Kurdi sekarang. Orang Kurdi setengah ada di Irak, setengah ada di Suriah, setengah ada di Turki. Tak ada negara. Mereka nak buat negara Kurdistan tadi. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu orang Kurdi. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi. Orang Kurdi ini mazhabnya Syafi'i, tapi tiada negara. Orang Melayu negaranya banyak. Di Indonesia ada orang Melayu, Malaysia orang Melayu, Brunei Darussalam Melayu, Singapura Melayu, Thailand Patani Melayu. Melayu banyak. Mereka tak ada punya negara. Jadi Yahudi pun dulu 2000 tahun tak ada negara. Mereka ada di Maghribi, ada di mana-mana tempat. Lalu kemudian datanglah seorang lelaki namanya Theodor Herzl. Dia berfikir, kenapa kita tak punya negara? Akhirnya mereka pun membuat sebuah gerakan. Gerakan itu mengambil dari satu nama bukit suci mereka. Nama bukit itu Bukit Zion atau Bukit Sion. Maka disebutlah dia dengan gerakan Zionis. Maka mereka datang menghadap kepada Sultan Abdul Hamid Turki. Sultan Abdul Hamid waktu itu yang berkuasa terhadap negeri-negeri Jazirah Arab Islam. Sultan Abdul Hamid, kami bayar dengan beberapa keping uang emas, berilah untuk kami Palestin itu. Kata Sultan Abdul Hamid, tidak. Karena Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya. Lalu kemudian Sayyidina Umar membebaskannya, dan saya tidak akan menjualnya dengan uang emas. Itulah awal sakit hatinya orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun menghancurkan Turki pada tahun 1924 melalui seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Maka berakhirlah Daulah Utsmaniyah. Berakhirlah Sultan Abdul Hamid dan anak cucunya dihalau daripada Turki. Sakit hati sebab tak dibagi tanah Palestin.